Hari ini aku mau cerita lagi tentang perjalanan kisah hidup seorang anak manusia. Nah, aku punya temen nih, sharing gitu. Ternyata boleh dikata dia terluka dengan sikap dari temannya. Jadi gini, banyak kehidupan kita, di dalam kehidupan kita ada nih banyak teman-teman kita, perempuan yang suka kepo dan suka pengen sekali usil dan tahu kehidupan orang lain. Bahkan suka memasuki area sangat pribadinya rumah tangga orang lain atau kehidupan pribadi orang lain tanpa diminta. Lain ya kalau orang sharing gitu ya, dia membuka semuanya sama konselornya, itu oke deh. Ini enggak, teman, misalnya teman sepelayanan atau teman kerja, tapi kepo dengan kehidupan orang lain. Kebanyakan sih yang kayak begitu, yang suka kepo itu perempuan. Kalaupun ada laki-laki yang kayak gitu 1001 lah. Kalau ada yang laki-laki kayak gitu, bertobat. Itu ganti aja kolornya, jadi kolor perempuan. Karena biasanya itu perempuan yang kebanyakan seperti begitu, suka usil dan dia lagi ngapain ya? Oh, dia ke sana. Dia ngapain aja di sana? Cari tahu lagi ke perjalanan temen ini. Dia ikut di sana tuh ngapain? Dia ngapain aja? Pasang mata-mata, pasanglah mata-mata di sana untuk melihat seperti apa sih orang ini di sana. Padahal temen loh, bukan orang lain. Justru yang suka nyakitin hati sesama itu bukan orang lain. Orang yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, yang suka begitu, suka kepo, iri hati. Padahal katanya pelayan Tuhan, hamba Tuhan katanya. Tapi suka iri, suka kepo dengan kehidupan orang lain. Aduh, jadi ceritanya begini, ada teman saya lah. Teman saya ini sebut saja Ibu Sony. Ibu Sony ini dari Jakarta. Dia ikut dengan saya, pelayanan saya. Tapi teman-temannya, ada beberapa teman yang dari grup pelayanan dia yang lama di Jakarta, itu kepo, pengen tahu sih dia tuh ngapain. Padahal mau tahu si Sony ini kenapa dia meninggalkan pelayanan yang lama, dia ikut dengan saya pelayanan di sini. Karena dia juga terluka karena mengalami satu hal yang menjijikkan dan memalukan, sangat memalukan. Tapi teman-teman pelayanannya yang di sana itu nggak ngerti kalau dia ini sedang terluka. Justru mereka itu pengen tahu dia ikut Linda tuh ngapain. Dia di tempatnya Linda ngapain? Dia ngapain lagi kalau nggak melayani Tuhan? Ngapain lagi kalau nggak melayani sesama? Memangnya di sini dia jalan-jalan doang? Itu pada kepo. Dan lucunya itu, si hamba Tuhan yang katanya hamba Tuhan, yang sudah melakukan hal yang tidak terpuji, itu justru pasang ada orang yang dia kenal, yang juga kenal dengan saya, dia masang. Ngapain aja si Sony di sana, ngapain? Kamu mata-matain si Sony itu ya? Ngapain kayak gitu, kepo banget dengan kehidupan orang lain? Ngapain kepo? Kebanyakan tuh kayak gitu. Kalau ada laki-laki yang kayak gini, ganti deh katoknya itu. Ganti celana deh. Jangan pakai celana panjang lagi, pakai rok, pakai yark. Nyebelin.
hamba Tuhan kok kayak gitu. Kebanyakan suka begitu, kepo dengan urusan orang lain, pelayanan orang lain, terus ngerasani gitu. Ngomongin ngapain sih kamu kayak gitu? Ya mbok, nggak usah, kamu tuh orang Kristen, anak Tuhan, hamba Tuhan. Predikatnya banyak banget loh di dalam diri kamu. Ngapain kamu kayak gitu? Malu sama predikat-predikatmu itu. Sudah anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kok iri dan dengki? Lucu, kamu lucu deh. Banyak orang Kristen seperti begitu, suka kepo dengan kehidupan orang lain, suka kepo dengan pelayanan orang lain, suka merendahkan orang lain. Itu banyak orang Kristen yang seperti begitu. Ngaku orang Kristen tapi perbuatan mempermalukan Tuhan. Itu mempermalukan Tuhan lah. Kita ngaku kita orang Kristen, kita anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan. Wow, harus hidup benar. Hidup kita tuh harus meneladani kehidupan Kristus. Karena dari kehidupan kita terpancar kasih Kristus. Orang lain melihat, oh iya benar, dia memang hamba Tuhan. Jangan melakukan hal yang mengecewakan Tuhan. Kalau kita seperti itu mempermalukan Tuhan. Tuhan sedih loh melihat kelakuan kita yang buruk. Nggak pantas, nggak patut. Ora elok. Dilihat itu nggak bagus. Didengar pun nggak bagus. Jangan punya iri hati dan dengki. Jangan kepo sama kehidupan orang lain. Karena kehidupan kita nggak mungkin bisa kita tukar dengan kehidupan orang lain. Jalan hidup kita tidak mungkin kita rubah, kita taruh dengan kita tukar dengan kehidupan lain. Tuhan sudah taruh kita punya kehidupan, masing-masing punya cerita sendiri, masing-masing dengan jalannya sendiri. Dijalanin dengan rasa syukur. Gak usah kepo sama kehidupan yang orang lain jalani. Apalagi ini loh, orang yang dari Jakarta ini aneh ya. Malu saya kalau sebut ministrinya, malu. Malu sekali saya menyebut ministrinya ini. Karena ngaku hamba Tuhan ora elok kelakuannya. Sudah melakukan pelecehan, masih mau tegak tengkur. Tidak sadar kelakuannya itu. Udah nggak usah kepoin kehidupan Sony. Sony di sini baik-baik aja. Kalau kamu masih kepoin, saya buka nanti nama ministrimu. Biar kamu malu satu Indonesia ini. Satu Indonesia tahu kelakuannya kamu. Selama ini Sony juga masih meredam loh, masih nahan loh. Apa yang kamu perlakukan sama dia. Dan juga bolo-bolone yang ada di kelompoknya dia. Ibu mulutmu itu racun. Racun yang mematikan. Seorang tua yang sudah sepuh, yang diajeni, dihormati, dikagumin. Tampilkanlah kamu wibawamu sebagai seorang ibu, seorang hamba Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan pendetamu itu. Sebel aku dengarnya.
tidak pantas. Iri hati dan dengki. Memang si Sony itu punya banyak kelebihan sih. Wajar kalau kamu iri hati. Tapi kamu hamba Tuhan, harusnya tidak pantas iri hati. Kalau kamu bukan hamba Tuhan, oke, dia mungkin bisa lah, kita fahamin. Tapi kalau kamu hamba Tuhan, gak pantas, gak elok. Iri hati itu kadang-kadang membuat cilaka diri sendiri. Kenapa? Sakit hati sendiri. Sakit hati yang membawa duka. Oke, lain kali kita cerita lagi tentang perjalanan kisah hidup seorang anak manusia. Tuhan Yesus memberkati.